Hai, nama aku Charlie, dan di video ini, aku bakal bahas 12 sumber penghasilanku. Jadi baru-baru ini, aku ulang tahun ke-32, dan masa 20-anku, itu kayak roller coaster yang gede banget. Aku lulus UCLA di tahun 2014, orang tuaku pengen aku jadi dokter. Jadi aku daftar ke banyak sekolah kedokteran, ditolak oleh semuanya. Coba jadi EMT dengan bayaran $11 per jam, tapi sebenarnya ditolak oleh setiap perusahaan yang aku ajak ngobrol. Jadi nggak perlu bilang ke orang tuaku karena mereka akan khawatir. Tapi ya, 5 tahun terakhir ini benar-benar gila. Aku hampir benar-benar ngubah hidupku secara total, dan itu benar-benar nunjukin apa yang mungkin dalam waktu yang relatif singkat. Aku ngalamin banyak kegagalan, tapi juga banyak pelajaran bagus sepanjang perjalanan. Dan aku benar-benar berharap video ini bisa ngasih kamu inspirasi buat kalian keluar dan lakuin hal yang kamu mau dan dapetin uang dari banyak cara yang gak tradisional. Aku juga bikin video kayak gini 2 tahun lalu, dan video itu lumayan ngeblow up juga. Jadi aku pengen bikin uang dan nunjukin ke kamu gimana aku dapetin uang sekarang. Jadi intinya, buat setiap cash flow, aku bakal bahas apa yang sebenarnya aku lakukan, gimana aku mulai, berapa kira-kira penghasilannya, sama tips aku kalau kamu pengen ngelakuin hal serupa. Ya, judulnya benar. Aku dapat sekitar $10.000 per hari dari sumber penghasilan ini. Tapi aku nggak pengen kamu ngebandingin diri kamu sama diriku ya. Karena setiap orang itu punya bagian mereka sendiri dari setiap perjalanan mereka. Aku benar-benar harap kamu dapat banyak value dari video ini. Jadi ayo kita mulai. Sumber penghasilan pertama adalah rekrutmen berbayar, yang merupakan perusahaan staffing luar negeri milikku. Aku mulai ini lebih dari setahun lalu sama partner bisnisku, Jeff. Dan intinya apa yang kita lakukan itu, kita ngebantu banyak pemilik bisnis dan perusahaan cari talenta dari luar negeri di negara kayak Indonesia, Meksiko, Argentina, Brazil buat didaftarin. Terus buat setiap rekrutan yang udah sukses yang kita tempatkan, kita akan ambil fee dari penempatannya. Dan itu inti dari gimana bisnis ini ngasilin uang. Sekarang Jeff dan aku sama-sama udah pakai talent dari luar negeri untuk beberapa waktu. Jadi ini intinya gimana semuanya dimulai ya. Kita sadar ini hal yang keren banget buat para pemilik bisnis, tapi kita pengen nyelesain masalah. Karena nyari talenta luar negeri yang keren itu cukup susah sebenarnya. Untungnya kita punya banyak pengalaman dan kita pakai itu. Dan ya, mulai bisnis berbasis layanan kita sendiri. Kalau kamu mikirin buat masuk ke entrepreneurship, aku sangat nyaranin buat bikin bisnis berbasis layanan. Kayak gini aja. Kita habisin sekitar $2.000 buat mulai bisnis. Walaupun kita sebenarnya nggak butuh uang karena kita lakuin semuanya sendiri di awal. Jadi ya, banyak bisnis berbasis layanan ini tuh, mereka nggak butuh biaya apapun buat memulainya. Mungkin beberapa ratus dolar kamu pasti bakal ngabisin banyak waktu sendiri ya kan? Dan ini adalah perusahaan dengan pendapatan 6 angka secara ganda. Tapi aku nggak ngambil gaji apapun. Kita lagi bangun equity, dan itu sesuatu yang bikin aku excited banget. Kalau kamu pengen ngelakuin hal yang serupa, sebenarnya nggak harus rekrutmen. Bisa aja sih apapun layanan yang punya value yang tinggi. Dan aku cuma nyaranin pilih skill, mulai lakuin buat klien, mulai charge mereka, dan bangun bisnis kayak gitu. Itu adalah awal yang keren buat masuk ke entrepreneurship. Oke? Sumber penghasilan kedua aku adalah affiliate marketing. Affiliate marketing itu tuh intinya kalau orang lain pakai link kamu buat beli produk atau layanan, dan kamu dapat komisi kecil dari penjualan itu. Jadi sekarang aku punya banyak channel YouTube yang berbeda-beda, dimana aku lakuin affiliate marketing di semuanya. Dan intinya apa yang kita lakukan itu tuh, kita bikin konten yang bermanfaat di niche tertentu, dan kita taruh link di deskripsi yang bisa dipakai kalau mereka itu pengen support bisnis kita. Jadi kamu bisa mikirnya tuh kayak nyediain semacam value dengan bikin konten gitu kan, dan sebaliknya audiens kamu bakal pakai link kamu dan kamu bakal dapat komisi kecil. Aku mulai dengan affiliate marketing karena sebagai YouTuber aku nyari cara buat monetisasi bisnisku, dan meski ada cara lain buat monetisasi konten, aku rasa affiliate marketing itu cara yang terbaik. Buat hal keren kayak gitu, kamu sebenarnya nggak perlu punya audiens. Ya, itu bakal lebih susah. Kamu bisa bikin blog, kamu bisa mulai Instagram atau YouTube dari nol dan tumbuhin, atau ada juga cara pakai media berbayar buat dapetin perhatian ke konten kamu. Kamu sebenarnya pengen belajar affiliate marketing? Aku punya banyak banget video tentang itu di channelku. Semuanya gratis. Aku punya kursus affiliate marketing gratis juga. Dan ya, kalau kamu itu mau cek itu, aku taruh linknya di bawah ya. Affiliate marketing itu ngasih aku minimal 100 sampai 200 ribu dolar per bulan ya. Jadi ini jelas ya, salah satu sumber penghasilan terbesarku. Ada banyak platform yang berbeda-beda kamu bisa pakai buat mulai affiliate marketing kamu, kayak Impact Radius, Sershell. Ada banyak banget program affiliate yang bisa kamu daftar di platform-platform itu. Kamu mungkin juga pengen punya website kan, sama mulai bangun beberapa halaman media sosial ya kan. Ini cara keren buat dapetin uang, tapi butuh waktu. Dan aku tahu banyak orang yang bener-bener ngerasa dihajar sama affiliate marketing. Tips terbesarku adalah itu cuman bikin konten dengan niche yang benar-benar bagus sih. Oke, jadi sumber penghasilan ketiga aku adalah Fan RV Sprinter. Aku beli Sprinter RV dengan tujuan utama buat bikin konten, sama ya aku juga nyewain itu ya kan. Jadi sekarang itu disewain ke website kayak Outdoorsy, dimana kita sekarang nge-charge sekitar $350 per harinya. Ini sebenarnya udah jalan cukup baik ya. Baru-baru ini kita punya sewa sebulan penuh, dan setelah fee platform, aku pikir aku bakal dapat sekitar $7.000. Ayahku juga bakal mulai bikin channel YouTube edukasi yang fokusnya sekitar fan sprinter kayak gini. Jadi itu adalah cara lain kita bakal monetisasi itu. Aku bilang ini nggak buat semua orang ya, karena punya Sprinter RV itu butuh banyak maintenance ya kan. Dan tiap kali kamu itu nyewain mobilnya, ada kurva belajar yang cukup besar buat yang nyewa. Jadi ada cukup banyak tenaga kerja yang terlibat di sana. Makanya aku bilang buat kebanyakan orang ini mungkin nggak worth it untuk dilakukan. Tapi sejauh ini buat kita udah jalan cukup
baik kok. Jadi sumber penghasilan keempat aku adalah YouTube AdSense. Dan pas orang-orang nonton videoku bakal ada kemungkinan gede ada iklan sebelum atau pas lagi nonton videonya. Dan pendapatan yang di bawah itu YouTube ambil 45% dan kasih 55% ke kreatornya. Jadi tiap bulan aku dapat mungkin 20 sampai 35 ribu dolar dari pendapatan AdSense. Itu bisa bervariasi banget ya, dan itu tergantung banget sama seberapa banyak view-nya yang aku dapat bulan itu. Dan jenis konten yang kamu bikin juga sangat penting. Jadi ada beberapa niche yang bayar banget, dimana kamu bisa dapat mungkin 20 sampai 100 dolaran per 1000 view-nya. Sedangkan banyak niche lain kayak gaming mungkin cuma dapat 1 sampai 3 dolar per 1000 view-nya. Karena sebagian besar konten aku itu edukasional, di niche finansial dan bisnis, rate AdSense ini jauh lebih tinggi. Jadi itulah sebenarnya cara aku bisa dapat uang segitu tanpa harus punya terlalu banyak view. Sumber penghasilan kelima aku dari media short form. Jadi aku juga punya page TikTok sama Instagram, dan di halaman itu kita posting banyak konten short form. Kebanyakan konten ini cuman konten yang diolah ulang ya teman-teman dari video panjangku di YouTube. Jadi kita punya sistem lengkap di sini, dimana kita ambil konten panjang itu dipotong jadi bagian yang gampang diingat dan terus diposting ke TikTok sama Instagram. Sebaliknya, platform-platform ini tuh ngebayar aku, walaupun aku bilang itu sangat-sangat kecil dibandingkan semuanya. Kita mungkin dapat sekitar total 500 dolar per bulannya dari semua media short form tersebut. Sama waktu itu aku ngerjain lebih banyak uang buat bikin konten sebenarnya. Jadi ya teknisnya kamu bisa bilang kalau aku rugi uang dari video short ya. Tapi itu ngebantu bangun brand personalku secara keseluruhan teman-teman. Aku mulai TikTok tahun 2019. Waktu itu baru mulai populer. Gitu cara aku mulai ngebangun brand personalku. Dan yang kamu tahu berkembang jadi ngejalaninnya ke YouTube ya kan. Aku bakal bilang meskipun sekarang itu bakal lebih susah, siapapun bisa memulai kok. Kamu cuma butuh HP, dimana kamu bisa pakai HP itu buat bikin konten yang menarik. Dan ada banyak cara buat jadi sukses dengan video short loh di media sosial. Jadi cara keenam aku buat dapat uang adalah itu dari brand deal sama sponsorship. Jadi kalau kamu itu penonton setia YouTube, kamu mungkin udah lihat konten dimana kreator ngomongin beberapa tipe brand atau perusahaan di tengah video mereka. Ini disebut integrasi dan biasanya durasinya antara 45 sampai 90 detikan. Dan perusahaan bakal bayar kreator kayak aku dengan tarif yang tetap ya, sama mungkin bonus performa atau affiliate. Tergantung seberapa banyak konversi integrasi itu yang ku dapatkan. Jadi aku lakukan brand deal pertama di tahun 2020 pas aku punya channel YouTube yang kecil. Waktu itu kira-kira punya 25 sampai 50 ribu subscriber aja. Jadi jauh lebih kecil ya dibandingkan yang sekarang, tapi aku masih bisa tarik beberapa ratus dolar. Sekarang tarifku buat integrasi tuh biasanya ya antara 10 sampai 20 ribu dolaran. Dan brand juga punya opsi buat ngebayar uang tambahan buat pakai konten itu buat paid media, kayak iklan dan hal-hal kayak gitu. Aku sebenarnya nggak banyak ngelakuin brand deals sama sponsorship lagi, tapi ini dulu ya, dimana bikin bagian yang cukup signifikan dari pendapatanku itu. Sekarang aku bakal bilang kita mungkin ngelakuin antara 1 sampai 4 per bulan. Jadi ya kita mungkin bawa pulang mungkin 10 sampai 40 ribu dolar per bulan dari brand deal sama sponsorship. Kalau kamu mau yang seperti ini, kamu harus punya audiens, pitch diri kamu sama konten kamu ke brand itu, atau kerja sama agensi yang ada di luar sana dan nyari deal buat kamu. Mereka biasanya ambil 15 sampai 20% potongannya ya, tapi aku rasa itu sangat worth it kok, karena kamu mungkin gak bakal dapet deal itu tanpa agensi. Sumber penghasilan nomor 7 adalah penjualan kursus. Ya jujur aja, aku gak banyak ngelakuin penjualan kursus lagi, tapi dulu sebenarnya aku punya kursus YouTube sama juga kursus personal branding. Sekarang semua kursus aku gratis, tapi mereka tetap bawain income dengan affiliate marketing, dimana kursus pertamaku itu ya kursus YouTube yang aku launching di 2020. Aku kira-kira dapat 100 ribu dolar buat penghasilannya, dan setelah itu aku launching kursus personal brandingku. Dan ya nggak tahu pastinya berapa banyak itu aku ngedapetinnya, tapi itu jauh lebih sedikit ya dibandingkan kursus YouTubeku. Ya kursus emang punya reputasi yang buruk, terutama sama semua guru-guru yang ada sekarang ya. Tapi kalau kamu itu lihat lebih dekat, sebenarnya ada banyak banget kursus yang benar-benar bagus di luar sana. Dan ya kamu mungkin bisa nemuin informasi gratis di tempat lainnya, mungkin di video YouTube kayak gini atau yang aku bikin. Tapi ada banyak value di komunitas sebenarnya, sama juga accountability. Jadi ya aku pribadi invest ke kursus sendiri aja ya kan. Aku baru aja mulai kursus sekitar 4,5 ribu dolar beberapa minggu yang lalu, dan kalau kamu mau mulai sesuatu yang mirip, aku rasa itu bisnis yang keren buat dimulai. Terutama kalau kamu itu punya sesuatu buat diajarin. Percaya deh, kebanyakan dari kamu yang nonton video ini pasti punya tipe skill atau hal yang bisa diajarin di kursus ya kan. Gak terlalu bikin super pusing juga. Ini produk digital yang kamu bikin sekali doang, dan setelah itu gak ada biaya tetap lagi guys. Gak ada inventory, dan tiap kopi yang kamu jual gak mungkin kamu perlu bayar lebih buat produksinya. Jadi makanya ini bisnis yang marginnya tinggi banget guys, dan makanya banyak orang yang suka jualin kursus ya kan. Sekarang aku mungkin dapat sekitar kurang dari 1.000 dolar per bulan dari kursusku. Tapi kita sekarang lagi produksi beberapa kursus baru yang aku super excited banget buat ku launching. Sumber penghasilan nomor 8 adalah konsultasi. Konsultasi juga sesuatu yang aku nggak banyak ngelakuin, tapi belakangan aku cuma nggak banyak push konsultasiku. Sama aku bakal konsultasi sama entrepreneur lain atau bisnis yang nawarin saranku gimana cara mereka bisa scale dan juga grow. Dan tarifku biasanya antara 500 sampai 1.000 dolar per jamnya. Aku mulai ngelakuin ini karena aku ngerasa pasti ada kebutuhan, dimana orang-orang datang ke aku dengan pertanyaan mereka pengen booking 1 jam waktu aku buat ngobrol. Dan aku mulai tawarin ini sekitar 3
atau 4 tahun yang lalu. Aku juga punya paket konsultasi di mana aku workout sama klien. Jadi ya kita pergi ke gym, kita mandi sauna, kita makan bareng setelahnya, dan itu selalu seru. Tapi aku gak banyak promosiin itu lagi sejak itu cukup menguras energiku. Sekarang aku lebih suka bilang lebih low key. Aku gak terlalu suka kalau kamu itu tahu untuk menukar waktu aku dengan uang. Jadi aku mungkin dapat kurang dari 10.000 sampai 20.000 dolar per tahun dari konsultasi. Tapi aku gak banyak promosiin itu lagi sejak itu cukup menguras energiku. Aku lebih suka kalau sekarang itu lebih santai. Kalau kamu mau mulai konsultasi sendiri, kamu kemungkinan bakal harus ngebangun semacam personal branding biar orang-orang tahu kalau kamu itu benar-benar jago di suatu hal. Dan itu bakal bikin mereka itu pengen beneran bayar waktumu. Tentu aja ya, bisnis marginnya lagi tinggi-tingginya nih. Karena gak butuh biaya buat join Zoom call sama orang, tapi tentu aku tukerin waktu buat uang saat itu. Jadi aku bakal ngejelasin sesuatu. Dan ya, sumber penghasilan selanjutnya adalah portofolio saham sama kriptoku. Aku udah investasi saham sekitar 10 tahun yang lalu, sama aku udah investasi kripto sejak kira-kira 2016 dan 2017. Sekarang aku nggak aktif lagi buat nge-trading, aku nggak percaya sama hal itu, dan sebaliknya aku suka beli saham sama kripto, dan itu tahan lama. Aku juga bukan orang yang suka banget beli sesuatu dari perusahaan orang, kecuali perusahaannya itu benar-benar besar banget. Jadi ya, kamu bisa beli perusahaan orang, tapi ya buat kebanyakan orang sih, aku rasa itu cuma investasi aja di sebuah pasar, dimana itu cara yang terbaik ya. Jadi kalian bisa beli index fund, mutual fund, ETF, sesuatu yang nge-track misalnya S&P 500 dan menahannya selama yang kamu bisa. Karena secara historis ini performanya bagus banget. Kebanyakan orang nggak bisa ngalahin yang namanya pasar. Jadi cara aku mikir adalah aku cuma mau beli sesuatu terus dilupain aja, biarin itu jadi pasif ya, dan fokusin energi aku buat bangun bisnis secara aktif. Aku nggak mikir investasi selalu harus aktif, jadi itu bisa ngabisin mental spaceku. Sekarang karena aku nggak lagi trading, aku nggak ambil profit, jadi ya nggak ada semacam tambahan uang yang masuk ke rekeningku. Sebenarnya aku bangun net worth aku lewat equity saham itu ya, atau equity kripto pas value-nya naik. Yang kulakukan berdasarkan riwayatnya. Jadi ya di atas kertas aku lagi ngasilin uang. Tentu aja ini juga berarti aku bisa nggak ngasilin uang juga kalau pasar lagi turun. Jadi ya ada hari-hari di mana aku itu rugi puluhan ribu dolar, tapi ada juga hari-hari di mana aku kemungkinan ngasilin uang sebanyak itu. Ya selama 10 tahun terakhir investasi aku tuh signifikan nambah net worth-ku ya teman-teman. Kalau kamu itu nonton video ini dan kamu belum mulai, aku sangat nyaranin kamu mulai secepat mungkin. Jangan khawatir buat investasi uang segitu banyak ya, karena kalian harus cuman mulai aja. Kalau kamu mau saham gratisan, aku bakal taruh link ke Webull yang ada di bawah. Dan ya, mereka bakal kasih kamu banyak saham gratis di situ kalau misalkan kamu daftar buat akun. Aku saranin kamu cari tahu tentang bunga majemuk, karena kekuatan bunga majemuk dan pertumbuhannya itu gila banget. Kalau kamu mulai investasi dari awal dan secara terus-menerus, maka hampir gak mungkin kamu gak jadi jutawan di masa depan. Sumber penghasilan ke-10 aku itu yang sangat pasif adalah ya cuman uang yang duduk di rekening tabungan high yield milikku. Sekarang tentu aja suku bunga tuh sekarang lagi sangat tinggi-tingginya ya. Biasanya antara 4-5%. Jadi aku cuman punya uang yang duduk di Sofi dan juga akun Alaigo yang ngasilin lebih dari 4% dari API. Ini adalah sumber penghasilan yang paling pasif karena kamu beneran cuman punya uang di rekening dan mereka otomatis bayar kamu setiap bulannya. Sekarang apa yang aku lakukan sama uang itu adalah ya aku nggak ambil dan nggak pakai itu. Aku tulisin aja biar itu ada di sana buat dapetin interest yang lebih banyak lagi. Atau aku bakal pindahin ke saham atau treasurer's bill. Kalau misalkan kamu punya uang yang juga duduk di rekening bank yang biasa kayak Chase atau Bank of America atau Wells Fargo, mereka mungkin bayar kamu kayak 0,01%. Dan itu kayak gila banget sih menurutku. Kalian harus banget masuk ke dunia online buat nabung di rekening tabungan yang high yield. Karena itu cuman beneran uang gratis yang bisa kamu dapatkan tanpa kerja. Jadi kalau aku ngasih kamu beberapa ratus dolar, kalau misalkan kamu mau buka pakai akun ke link aku, jadi aku juga bakal taruh linknya di bawah ya teman-teman. Ini link afiliasi. Jadi kalau misalkan kamu pakai itu, aku juga bakal dapat komisi kecil. Sumber penghasilan nomor 11 adalah Treasury Bills. Ya, T-bills itu aku sebenarnya ya punya jumlah uang yang signifikan ya kan. Ya kira-kira punya sekitar 1 juta dolar atau lebih dari itu di T-billsku. Dan sekarang suku bunganya sekitar 5,4% hingga 5,5%. Aku mulai investasi di Treasury Bills itu saat suku bunga lagi naik banget. Dan aku beli semua Treasury Bills aku di Vanguard. Itu sangat gampang banget buat dilakukan. Dan itu kayak aku bener dapetin itu secara langsung. Ya sekitar 5, beberapa persen lah tanpa pajak penghasilan negara. Yang keren banget cuman bayar pajak federal aja di situ. Kalau kamu itu mau beli Treasury Bills itu sangat gampang. Kamu cuma perlu punya akun brokerage. Dimana dua platform utama yang aku pakai adalah Vanguard sama Webull. Tapi buat kebanyakan orang sih aku rasa Vanguard itu yang terbaik ya. Terutama kalau kamu itu mau beli bond sama Treasury Bills yang kayak aku lakuin setiap bulan. Dan aku bisa dapat sekitar 5, 7, atau 8 ribu dolar dari Treasury Bills milikku. Dan itu kayak jadi suplemen yang bagus banget buat pendapatanku ya. Jadi sumber penghasilan nomor 12 adalah pendapatan, penyewaan, dan equity dari properti investasiku. Jadi ya, portofolio real estate aku tuh kelihatan agak menyedihkan ya sebenarnya. Hanya punya satu properti sampai sekarang. Aku udah bilang ke diriku sendiri selama bertahun-tahun buat mulai investasi ke real estate, tapi aku belum ngelakuinnya. Aku nggak tahu kenapa, tapi sekarang kita punya sewa yang berada di USLA. Ini properti yang aku sama saudara perempuan aku beli ya di tahun 2017 dan kita lakuin renovasi secara penuh di situ yang habisin sekitar 42 ribu dolar. Kita tinggal di sana beberapa tahun dan setelah itu jadi properti investasi. Jadi sekarang kita punya 2 T
tenda mereka, yaitu UCLA Med Suites, yang itu sekitar 500 lebih untuk per bulannya, dimana itu buat mortgage kami dan pajak properti kami. Jadi secara teknis itu cash flow kami. Tapi seperti semua investasi untuk real estate, ada banyak banget biaya lain-lain lah sebenarnya dan maintenance yang itu nantinya bakal muncul selama setahun terakhir, dimana kita udah habisin sekitar mungkin 15-20 ribu dolar buat perbaikannya. Jadi ya kalau kamu hitung-hitung itu sebenarnya nyabut profit selama beberapa tahun. Tapi properti kayak gini tuh bakal appreciate ya seiring waktunya teman-teman, terutama di area kayak di LA. Namun ya nggak ada profit sama sekali sebenarnya. Obviously masuk ke real estate itu tuh cukup challenging ya teman-teman. Kamu perlu punya uang buat down payment, dimana kalau misalkan kamu mau mulai real estate ya mulai aja langsung, dimana itu yang paling penting. Kalian bisa ke Midwest cari properti yang lebih murah tentunya. Kamu harus bisa beli sesuatu dengan mungkin 10-20 ribu dolaran ya kan. Lakuin down payment, dan kalau kamu nemuin deal yang tepat itu bakal cash flow banget ya, seenggaknya beberapa ratus dolar per bulannya lah. Kamu bisa terus ngelakuin itu, beli lebih banyak properti, gabungin mereka jadi lebih besar, dimana 1031 exchange ke properti yang lebih besar, dan bangun empire real estate kamu sendiri. Ya kalau misalkan buat aku ya, aku nggak ngasilin uang dari real estate sebenarnya, tapi aku bakal ngambil bagian yang signifikan kalau misal kita jual properti itu, dan itu cara buat apresiasi ya teman-teman. Ya itu tadi adalah 12 penghasilanku sebagai entrepreneur pada series usia 32 tahun yang tinggal di Southern California. Aku harap video ini ngasih inspirasi buat kalian semua, dan ku harap itu bisa nunjukin ke kalian semua harapan buat kamu bisa dapat uang dari banyak cara yang gak tradisional. Kamu gak perlu keluar sana dan jadi kreator, dan kamu bisa banget ngerubah hidupmu secara drastis dalam beberapa tahun aja. Dulu aku sering sedih ya teman-teman ngehadapin teman-teman aku yang ngelanjutin karir yang respectable sebenarnya, yang ngasilin 5 digit atau bahkan 6 digit secara langsung dari kuliah, dan cuman bandingin diri kamu sama aku, dimana apa yang aku tahu sekarang itu ya kalau kamu gak bisa bandingin diri sendiri, terutama kalau kamu mau ngelakuin hal yang kamu suka, ya awal-awalnya pasti bakal cukup menantang ya kan. Menurut aku setiap entrepreneur itu pasti ngalamin periode gelap dalam hidup mereka, dimana segala sesuatunya itu belum dimulai dan dapat traction, dan mereka benar-benar ngeragukan diri mereka sendiri, dimana self worth mereka itu juga nggak tinggi. Tapi kalau kamu itu terus maju dan tetap konsisten, dan kamu benar-benar percaya kalau ini adalah hidup yang pengen kamu jalanin, maka ya itu 100% bakalan mungkin. Itu mungkin karena aku beneran ngelakuin hal itu teman-teman. Aku nggak beda jauh kok sama kamu, dan kalau aku bisa ngelakuin itu, kamu juga pasti bisa kan. Bangun kebiasaan yang bagus kayak baca buku dan selalu belajar, dan cuman kamu yang paling tahu tentang impian hidupmu. Aku nggak bermaksud buat kedengaran cheesy atau apapun sebenarnya, tapi aku cuma mikir semua orang perlu dengerin ini beberapa kali sebelum mereka itu benar-benar bisa nyambung. Oh ya, aku benar-benar berharap kamu dapat banyak value dari video ini. Aku nggak bakal bikin ini buat pamer ke kalian. Itu cuma buat nunjukin ke kamu kalau ini mungkin. Ya, ada banyak banget orang yang bisa dapat uang sebanyak ini dan ngasilin jauh lebih banyak daripada aku sebenarnya, dan atau bahkan ngasilin 10 bahkan 20 ribu dolar per bulannya dengan hidup yang keren dan kebebasan waktu. Itu benar-benar cuma tergantung apa yang kamu pengen buat hidupmu ya. Dan kalau kamu dapat value dari video ini, tolong pertimbangkan buat kasih like dan juga subscribe dan share ke teman kalian. Di channel ini aku bikin banyak banget konten tentang entrepreneurship, personal finance, dan investing. Jadi ya goal aku buat semuanya adalah bisa buat bantu kamu hidup secara finansial dengan sukses seperti yang kalian inginkan dan kalian banggakan. Makasih banyak buat waktumu, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Peace.